Kasus korupsi timah 271 triliun ini benarkah adalah sebuah penegakan hukum yang belum pernah terjadi di Indonesia? Atau jangan-jangan ini hanyalah dampak dari power shifting, perpindahan kekuasaan yang sebenar-benarnya ada, melibatkan kepolisian, kejaksaan, mengelola bisnis perjudian dan pelacuran, dan mencuci uang sebersih-bersihnya untuk terus kemudian digunakan kepada bisnis yang lebih halal. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus yang bergulir selama beberapa minggu ini sangat menarik perhatian kita karena melibatkan pesohor sekelas Sandra Dewi dan Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, yang berteman dengan semua orang. Muncul di video bersama Kaisang, Boy William, Ashanti, dan yang lain-lain. Banyak banget. Di satu sisi menimbulkan sebuah harapan, tapi di sisi yang lain, karena ini pertandingannya itu kelas bintang, superstar semua yang terlibat, saya kok jadi agak melihat bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Yuk kita akan selidiki menggunakan kartu-kartu saya. Terlalu banyak superstar dalam kasus ini. Terakhir, bahkan yang diperiksa, aduh ini saya nyebutnya aja agak ngeri-ngeri sedep. Gak ada sedepnya, ngeri-ngeri ya. Karena ini adalah RBT himself, kalau kita bilang seperti itu. Seseorang berinisial B, kalian carilah beritanya. Yang beliau ini nggak kaleng-kaleng, pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan tol yang dulu punya salah satu anak dari Pak Harto, dan terus kemudian juga dimiliki oleh Crazy Rich Chinese Mualaf, yang juga sempat dituduh oleh Indonesia Police Watch atau IPW, dituduh meminjamkan jet pribadinya untuk ditumpangi oleh Karo Pominal Propam Polri. Nggak kaleng-kaleng kan? Brigjen Hendra Kurniawan saat menjumpai orang tua dari almarhum Brigadir Joshua. Yang dicurigai ini diutus oleh Yang Mulia Verdi Sambo. Bahkan dia pun ini dituduh oleh IPW ini tadi ada di balik konsorsium judi online yang konon katanya kantornya ini hanya sepelemparan batu dari Mabes Polri. Ngeri ya. Maka melihat ini, saya bukannya terus hilang harapan, tapi melihat bahwa jangan-jangan ada power shifting yang terjadi. Karena dalam hal ini, benar dan salah itu terus kemudian menjadi benar dan benar. Maka jika hal tersebut memang ada, saya kok melihat bahwa this is beyond Kejagung sekalipun, beyond Polri. Ini perlu seseorang sekelas presiden untuk menangani. Apakah betul ini pelanggaran hukum yang harus ditindak? Ataukah ini adalah sebuah kisruh perebutan, ya kalau versi cemennya tuh lahan parkir ya. Lahan parkir aja tuh uangnya ratusan juta. Ini triliunan gitu loh. Kebayang ya? Jika memang itu terjadi, ya harapan saya sih buat kalian yang menyaksikan, nggak usah berharap ini akan jadi seperti drama Korea yang akan ada ribuan penangkapan, ada pengungkapan dan sebagainya. Betul, ini akan memenjarakan beberapa orang. Tapi jangan terus kalian menjadi sedih saat orang ini terus kemudian 5 tahun lagi muncul di konten YouTube kalian. Bahkan bisa saja dia ini memiliki usaha yang semakin besar, menulis buku tentang kiprah kesuksesan, difilmkan, dan bisa juga menjadi motivator mungkin nantinya. Di titik ini saat beliau ini tadi diperiksa, saya jadi nggak terlalu berharap banyak. Tapi berharap saja agar, udahlah jangan terlalu banyak makan korban. Dan kalau ternyata hukum mau ditegakkan, ya udah, once and for all, yuk kita tegakkan. Karena yang sering terjadi di film-film mafia, ini film-film mafia lah ya. Saya dulu waktu SMP dan SMA itu penikmat sekali film-film Hong Kong yang konspirasi mafianya melibatkan kepolisian, kejaksaan, mengelola bisnis perjudian dan pelacuran, dan mencuci uang sebersih-bersihnya untuk terus kemudian digunakan kepada bisnis yang lebih halal. Dan saat saya semakin dewasa, saya nonton film-film yang lain, ternyata itu terjadi di banyak negara. Dan nggak mungkin dong film ini hanya rekayasa. Bisa saja memang itu didasari oleh sebuah kisah yang nyata. Maka benar-benar nyata adanya bahwa dunia hitam, paradoks tentang dunia hitam ini tidak akan mungkin diberantas. Itu nyata adanya. Bahwa dunia hitam ini sejatinya bisanya itu di-contain. Coba untuk dibatasi dan agar tidak menyebar kemana-mana. Dan agar lebih mudah mengendalikannya. Dunia hitam termasuk, ya tadi saya bilang, perjudian, pelacuran, online, OpenBO. Dan menjadi pertanyaan dong, karena kenapa kok selama ini gitu loh? Kenapa baru sekarang membiarkan seakan-akan diduga ini membiarkan mereka ini sampai besar baru ditangkap, baru digebuk seperti itu? Apakah nggak bisa dicegah dulu sebelumnya? Saya melihat bahwa segala sesuatu ini sepertinya memang sudah ada slot-slotnya, udah tertata apik, teratur. Nah, baru kalau ternyata ada yang nakal, nah baru ditindak di sini. Tapi kembali lagi ini hanyalah dugaan karena banyak kejanggalan yang terjadi dan lingkarannya itu nggak ketemu dalam kasus ini. Apalagi terakhir saat Sandra Dewi muncul, senyum dengan manis dan
dan memberikan rangyo, mohon doanya, jangan beritakan yang enggak ya, ya data yang benar. Saya sempat juga mengingat satu konten yang saat itu menunjukkan betapa mewahnya rumah Crazy Rich Pig Helena Lim ini tadi. Dan sambil selonjoran di sofa, dia ini menceritakan bahwa dia mendapatkan semua kekayaannya ini dengan menjadi broker. Nah, ini diamini juga oleh Ashanti yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang butuh uang untuk membayar ya hal-hal yang mereka harus selesaikan atau apapun, ini datanglah ke Helena Lim ini tadi. Dia ini seperti seseorang yang bisa memberikan dana talangan mungkin ya. Nah, hal inilah yang terus kemudian saya katakan ada dugaan pencucian uang yang memang ada dalam skala yang kecil, sedang, besar, sangat besar, dan mega besar ini. Dan untuk hal seperti ini, biasanya kisah cintanya itu selalu melibat 3 pihak. Oknum penegak hukum, biasanya di sini ada kepolisian, kejaksaan, oknum ya. Kemudian oknum pejabat yang memiliki kewenangan atau memberikan izin dan juga legalitas, dan pengusaha yang willing to do the dirty work atau money laundering ini tadi. Biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang dulu orang kecil, nggak punya apa-apa, tadinya sopir, tadinya loper koran, tadinya penjaga toko, tadinya ya itulah orang-orang yang kecil, terus kemudian diceritakan karena kegigihannya, dia dipercaya untuk mengelola sesuatu yang besar. Dan jadilah dia Crazy Rich yang sekarang kita lihat. Maka saya katakan biasanya mereka terus kemudian akan menceritakan kisah suksesnya. Kalau kalian cari di YouTube, itu banyak sekali yang menceritakan, saya dulu, dia dulu, menjadi sukses dan menjadi tokoh masyarakat di tempat mereka ini berada. Sama seperti Helena yang terkenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Saya sih sangat nggak berharap ini akan menjadi kisah Nina Bobo. Kisah indah yang diceritakan kepada kita saat kita masih kecil dulu, agar kita menjadi tenang, bermimpi yang indah, dan melewati tidur kita dengan sangat nyenyak. Saat bangun, kita dihadapkan dengan kenyataan yang pahit yang harus kita lalui. Dan untuk itu kita perlu dukungan kalian semua para netizen untuk ikut mengawasi kasus ini dan melihat ke arah mana sebenarnya ini akan berakhir nanti. Dan untuk hati-hati kepada orang-orang yang mengaku tadinya ini orang miskin, nggak punya duit, pekerjaannya remeh, bahkan diremehkan, penjaga toko, tapi terus kemudian menjadi sukses. Tapi waktu kita cari, itu tuh nggak ketahuan suksesnya karena apa. Dan bahkan ujuk-ujuk aja. Misalkan dia di umur belasan tahun hingga 20-an, nggak punya duit, tiba-tiba di umur 30-an, jadi kaya. Dan kita nggak bisa lihat ada jejak-jejaknya di sana. Mungkin kalau kalian melihat di internet, kalian mungkin akan lihat saya. Dari rambut saya masih poni lempar, kemudian jadi seperti sekarang ini, nggak berkumis, terus kemudian berkumis dan terlihat berlemak. Maka hati-hati terhadap orang-orang seperti ini tadi. Karena bisa jadi mereka sebenarnya dititipi duit untuk dicuci. Yang sebenarnya saya pengen sekali menyebut orang-orang yang saya curigai seperti ini. Tapi ya diantaranya banyak yang saya kenal, saya juga nggak mau ribut. Tapi kalau kalian yang nyebut, itu nggak apa-apa. Nah, untuk karena itu, coba saya pengen tahu siapa yang menurut kalian ini adalah orang-orang yang dicurigai ini mencuci uang. Karena nggak jelas asal-usul duitnya. Mereka hanya mengatakan mereka kerja keras. Mereka hanya bilang bahwa mereka memiliki keinginan besar untuk mengubah nasib dan keluarga mereka. Mereka pun sering mengatakan satu hal, bahwa mereka melakukan hal-hal yang orang lain tidak mau lakukan. Mungkin untuk yang satu itu ada benarnya juga. Maka saya penasaran, tuliskan di bawah sini. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten ini hingga selesai. Artinya channel saya ini cocok untuk kalian dan kalian harus subscribe karenanya. Terima kasih untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.